Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Permatasari dengan NIM 90500123061 dari kelas A Perbankan Syariah. Adapun materi yang dibahas yaitu keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro syariah. Adapun materi yang pertama yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang. Pasar barang adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan barang atau jasa. Keseimbangan pasar terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Dalam ekonomi konvensional, kurva IS menghubungkan suku bunga dengan pendapatan nasional, sedangkan dalam ekonomi Islam, investasi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi tingkat keuntungan dan biaya aset yang tidak produktif, bukan oleh suku bunga. Adapun faktor yang mempengaruhi keseimbangan, faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Adapun dampak ketidakseimbangan pasar dapat menimbulkan dua kondisi, yaitu apabila permintaan lebih besar dari penawaran, maka terjadi inflasi. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, akan muncul deflasi dan peningkatan pengangguran. Adapun materi yang kedua yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang dalam ekonomi Islam. Keseimbangan sektor real atau pasar barang dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan, maslahah, kepemilikan terbatas, serta tujuan mencapai falah dan keseimbangan. Tidak seperti ekonomi konvensional yang hanya mengandalkan mekanisme penawaran dan permintaan. Keseimbangan dalam ekonomi Islam juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Karakteristik keseimbangan ini mencakup perilaku konsumen yang mengutamakan halal haram dan kesederhanaan, investasi yang berbasis nilai-nilai Islam, serta peran instrumen seperti zakat dan sistem bagi hasil. Materi yang ketiga yaitu analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Pasar uang merupakan tempat terjadinya transaksi aset keuangan jangka pendek, di mana keseimbangan tercapai saat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan ini hubungan antara tingkat pendapatan dan suku bunga, dengan rumus keseimbangan di mana M yaitu jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, dan Y adalah pendapatan, dan R adalah suku bunga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut meliputi jumlah uang beredar, tingkat harga, serta permintaan uang untuk tujuan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Ketidakseimbangan dalam pasar uang dapat menimbulkan dampak signifikan seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Materi yang terakhir yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pasar uang didasarkan pada prinsip bahwa uang merupakan alat tukar, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, sistem ini melarang praktik riba dan menekankan penerapan prinsip bagi hasil serta keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dan sektor real. Keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam tidak bergantungan pada suku bunga, melainkan pada rasio bagi hasil serta permintaan uang yang timbul dari kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, dengan pelarangan terhadap aktivitas spekulatif dan penimbunan uang.